Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Basis Data bersama saya, Yufi dari Hengkit dengan NIM 24056. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tiga topik penting yaitu foreign chain, constraint, calculated field, dan data time manipulation. Dalam MariaDB atau MySQL, ketiga hal ini sangat penting untuk dipahami karena sering digunakan dalam pembuatan dan pengelolaan database pada aplikasi nyata. Pertama, mari kita bahas tentang foreign key. Pertama, mari kita bahas tentang foreign key. Foreign key merupakan kunci tamu yang digunakan untuk menghubungkan kedua dua tabel dalam database. Nah, dengan adanya foreign key, kita bisa menjaga integritas data antara tabel. Misalnya, ketika tabel pemain memiliki kolom ID tim yang merujuk pada ID tabel tim, maka setiap data pemain pasti terhubung dengan data tim yang valid. Nah, jika ada data pemain ID timnya tidak valid, eh, tidak ada, maka ID-nya, jika ada pemain ID timnya itu tidak ada di tabel tim, maka sistem akan menolak data tersebut. Nah, inilah fungsi utama dari foreign key constraint, yaitu memastikan hubungan antara data tetap konsisten. Nah, di sini kita akan masuk kepada calculated field. Ya. Jadi, calculated field ini merupakan field atau kolom turunan dari field yang sudah ada. Hmm. Kolom ini dibuat dari kolom yang sudah ada baik berupa data asli maupun data yang dimanipulasi. Misalkan nama pemain dibuat dibuat dalam kolom baru dan diubah menjadi huruf besar semua. Mari kita coba ya. Di sini ada select dengan query select bintang, koma, uber, kolom field nama, name, from nation. Nah, mari kita coba. Sebelum itu, kita pastikan dulu XMPP control panel kita itu MySQL dan IPH-nya aktif ya. Mari kita pakai CMD-nya, Command Prompt Windows R, enter saja. Nah, sini saya perbesar saja. Sekarang kita masuk dulu ke XMPP-nya, cd XMPP, XMPP, MySQL, SQL, dan bin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke XMPP-nya, dan kita masuk ke dalam MySQL-nya. MySQL, min u, root, min p. Nah, sekarang kita sudah masuk ke MariaDB ya, di mana MariaDB ini adalah software dari MySQL. Nah, sekarang kita akan menampilkan dulu database yang kita punya. Oke, nah ini sudah tampil ya database yang kita punya. Nah, sekarang kita akan nah, kita sudah membuat soket kemarin. Sekarang kita akan menggunakan soketnya ya. Kita use saja soket. Enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam database Soccer-nya. Sekarang kita akan menjalankan query tadi ya. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita akan mencoba calculated field-nya ya. Dengan query select all atau bintang, koma, upper, name, from, nations. Ya. Mari kita coba. Select all, koma, upper, kolom field name menjadi dari tabel nation. Nah, tadi yang
field nation saja sebenarnya hanya ada dua field. Nah, sekarang dibuatkan lagi field baru yaitu username di mana ini merupakan turunan dari field name. Nah, isinya di dalam seperti yang kita lihat di sini, dia akan menggantikan huruf-hurufnya menjadi huruf besar semuanya. Nah, sekarang kita lihat ke poinnya. Nah, sekarang kita juga dapat membuat ini calculated field menggunakan klausa as ya, klausa as. Jadi ini bertujuan untuk agar nama kolom tidak terlihat janggal. Nah, seperti tadi kan username. Apa itu username kita tidak tahu. Jadi hanya kita bisa mengubahnya menjadi nama negara. Janggal, kita juga dapat memberi alias atau nama lain dari kolom tersebut menggunakan klausa. Mari kita coba. Select from, koma, upper, name, bername as nama negara, nama negara itu from tabelnya tadi nations. Nah, bername as negara from, waduh, kurang T di seleksinya. Coba error dikit. Jadi, sudah share. Nah, ini dia. Jadi kita menjadikan username-nya menjadi nama negara as alias ya. Nah, yang tadinya hanya username-nya menjadi turunannya menjadi username saja, sekarang menjadi nama negara. Jadi seperti itu. Kita membuat template-nya. Habis itu, nah di sini data time manipulation. Data time manipulation dalam database atau yang disimpan dalam format type data khusus. Format data mungkin tidak penting bagi aplikasi yang akan dibangun, tetapi data dari tanggal atau waktu akan sangat dalam aplikasi dalam membaca atau memanipulasi tanggal atau waktu. Oleh karena itu, MariaDB menyiapkan beberapa fungsi khusus untuk manipulasi tanggal dan waktu. Sebenarnya fungsi dari datetime, kita rubah struktur tabel flyers yang sebelumnya telah dibuat. Jadi, kita akan menambahkan kolom tinggi badan atau height setelah kolom name. Jadi, kita akan membuat sebuah field baru di tabel flyers. Nah, sekarang untuk mengetahui kita menaruh lihat dulu, describe dulu tabel flyernya supaya lebih jelas. Describe tabel, describe flyers. Saja langsung aja ya. Flyers, tabel flyer. Oke, ini dia. Nah, di file flyer kita belum ada yang namanya hey, hey ya. Jadi kita akan memasukkan file baru di hey. Jadi alter tabel ke tabel flyers. Jadi kita menambah tabel flyers. Sabar kita cek dulu alter tabel flyers. Add hey in null fair name. Kita flyers yang harus sesuai dengan nama tabel flyers add hey 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 dengan titik nol nol after name. Nah, after name-nya jadi nanti tabel field head-nya akan muncul di bawah name. Coba cek. Oke, oke. Sore kita describe ulang untuk mengecek dia berada di posisi mana. Describe flyers. Oke, oke. Nah, saudara kan, nah tepat berada di bawah name. Tadi kita membuatnya berada di bawah field name. Oke, sekarang kita akan masuk ke ini ada beberapa data yaitu
Ada data sebanyak 14 data di sini kita menyatukannya. Nah, seperti itu. Oke, kita insert into flyers, element flyers, field, ini nama. Kita tidak usah masukkan ID-nya, karena ID-nya kita telah setting dia menjadi auto increment. Jadi, hey, ingat harus sesuai dengan field yang ada. So, phone, dan nature. Kita lihat datanya di community, values, sini aja. Kasihkan nama. Untuk namanya kita mulai dari data yang pertama itu Ricardo Cas akan mengisi label-label ini. Oke, sabar. Kecil dulu. Terus untuk modal kita input handphone. Mungkin akan sini ada nama pertama itu Ricardo Ricardo Kakak itu koma dengan height-nya yang 186 dan datanya 186 dan datanya itu 1982 tahun 04 22 itu koma dan ID-nya 1 1 tiga tiga empat empat dengan saja berhasil tadi negara ke coba kita cek hasil ini berada di negara berapa ya? Negara kedua seperti itu. Kita coba dulu kita kita enter saja dulu benar untuk mengecek apakah berhasil dan kita oke berhasil ya. Sekarang kita lanjut. Oke, 13 data sudah masuk. Nah, sekarang lihat dulu. Oke. Nah, format data time di dalam MariaDB adalah Y Y Y Y M M D D H H I I S S, di mana Y untuk tahun atau year, ah, yang menggunakan 4 digit M. Nah, untuk months itu bulan. Y untuk year tahun dan menggunakan 4 digit, M untuk month bulan menggunakan 2 digit M, yang D untuk date atau tanggal menggunakan 2 digit, H untuk hours atau jam, I untuk minute atau menit, dan S untuk second atau detik. Untuk mengenai setiap elemen sebuah data, tipe data atau time, ada aturan format yang digunakan. Nah, ini ya, ada beberapa format data time manipulation, itu seperti persen A,
untuk weekday name application to start in persen B untuk January, persen H untuk host, persen minutes. Ada lagi banyak ya, banyak sekali ini untuk dari A sampai Z-nya. Nah, sekarang kita bakalan mencoba, misalkan ya, kita memiliki data time 2012 yang seringkali kita baca dengan 12:45 atau tanggal 25 Desember 2016 ya. Nah, apabila kita ingin menampilkan data time tersebut mengikuti format yang kita inginkan, kita tinggal melihat tabel untuk mengakses elemen data time tersebut. Jadi, mari kita coba select data format 2016. Jadi seperti ini. Nah, kita coba select select set format format kita bukan datanya 2016 sampai 12 sampai 25. Nah, dari situ 12.2.40.259. Nah, sekarang kita kutipkan lagi, kita keluarkan. Nah, sekarang kita ambil memanipulasi data time-nya dengan format ya, format persen. H, I, titik dua, kita pakai perbesar. I, H, titik dua, persen, apa lagi? Persen I, itu, apa lagi? Persen S. Persen S, itu, sorry, persen I, itu titik dua, persen S, itu titik, titik lagi, persen D, persen M, huruf besar, persen M, persen Y, huruf besar. Sekarang kita tutup, maka mari kita, nah, ini dia ya, maka tampilannya seperti ini. Nah, maka tampilannya bakal seperti ini. Kita menggunakan formatnya dia. Nah, yang seperti ini. Jadi 25 Desember 2016. Nah, kita coba yang kedua lagi. Kedua ya. Select date format. Nah, taruh di persen W ya. Kita minimizekan supaya kita bisa melihat kode persen from-nya. Select date, date format. Ini pilihan yang teman-teman mau pakai huruf besar atau huruf kecil yang tidak apa-apa. 2016 min 12 min 25. Jadi klik koma apabila kita ingin melihat hari di dalam suatu tanggal. Jadi kita persen B kan. B ya, B itu nah, coba karena jadi pada waktu 2026 2016 tanggal 12 bulan 12 tanggal 25 itu harinya itu adalah hari Sunda atau Minggu. Hari Sunda itu atau hari Senin ya. Senin. Yang habis itu kita lihat lagi ada lagi progresnya. Kita bakalan coba melihat dari data kita ya. Kita pakai kita ini. Sekarang kita akan mencoba eh,
Jadi apabila kita hanya ingin melihat tahun kelahiran, kita ingin melihat tahun kelahiran dari pemain yang kita sudah input tadi ya, ya dari 14 pemain. Mari kita coba select eh, name, date format, lepas date format, habis itu tuh ini ya, field yang kita buat tadi, nah, di dalamnya itu ada year, persen year, year, persen years ya. Tutup, kita aliaskan tahun lahir, tahun lahir. Habis itu kan ambil dari lahir. Nah, muncul semuanya ya, sahabat-sahabat besar. Nah, ini dia. Ada Ricardo Kakak dengan 1982, jadi ini ya, tahun lahir. Nah, seperti yang kita buat bahwa yang kita ambil itu kan seharusnya dog ya. Kita ambil lalu kita manipulasikan datanya menjadi tahun lahir. Nah, turunan dari dog tadi, turunan dari field dog. Kita ambil tahun lahirnya saja menjadi seperti ini hasilnya. Jadi sekarang kita lanjut ke, nah sekarang kita akan melihat, atau jadi kita ingin melihat setiap pemain yang lahir pada bulan Mei ya. Pada bulan Mei. Mari kita kecil dapat melihat ini ya promnya. Select data dan select name ya. Select name dulu. Select name, koma, data format, date format, format, do, koma, third month ya. Sipen, persen dulu. Dan habis itu kutip lagi, tutup, kita jadikan dia as bulan lahir ya, bulan kelahiran, bulan kelahiran, kelahiran. Habis itu from flyers, dari flyers. Nanti kita menambahkan sedikit where di sini, di mana date formatnya, di doc itu, koma, persen W, persen M. Jadinya bulan Mei sama dengan itu menjadi Mei. Jadi sebentar akan waktu error guys. Maksudnya, nah ini dia guys. Jadi ada empat di sini yang memiliki bulan kelahiran Mei. Sekarang kita lanjut ke ini adalah function dalam data time manipulation. Ya, ada banyak sekali ini. Dan ini. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan function ini ya. Kita akan mencoba, kita mulai dari fungsi yang sederhana, yaitu mengambil nilai date atau time saat ini. Jadi, yang pertama itu ada cell future date. Jadi, kita mengambil ini data saat ini, atau mengambil time saat ini. Select to date. Future curhat date. Oke. Nah, jadi sekarang kita mengambil time saat ini. Waktu saat ini itu waktu kita itu berada di apa nih?
Ini ya, kita sudah mengambil data pada tanggal hari ini. Sekarang kita coba untuk mengambil time saat ini ya. Select, select, select your time, your time saat ini. Jadi nanti dia akan mengambil data pada waktu saat ini. Oh, ini di sini dia. Time. Nah, data per saat ini kan 2 jam, berada jam 20.24 3 detik. Sekarang kita coba select now ya, mengambil data time. Select, ya, verifikasi. Nah, ini adalah data pada hari ini yang kita miliki. Sekarang kita akan mengambil select student timestamp. Dengan select student mengambil data time juga. Select student underscore time time. Ya, gitu ya. Sekarang kita coba ini ya. Nah, coba slide terakhir data untuk memanipulasi tanggal waktu MariaDB menyediakan data ADD, ADD date, dan ADD time. Besarnya nilai dapat berupa tahun, ini hari Minggu, dan lain-lain, serta bisa bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk menghitung beda atau rentang dari dua buah tanggal, nah, MariaDB menyediakan fungsi deaddiff. Misalkan kita hendak melihat 2 hari dari hari ini adalah hari apa. Mari kita coba. Oke. Select format, format, ini now, fungsi now, kita pakai fungsi now, itu kita format, kita ketik yaitu persen W ya, W besar, ketik lagi di situ, tutup, kita jadikan as. Hari ini, di situ, koma, head, head, format, format, terus ini, date. Jadi kita tambah masukkan fungsi ADD, ADD, fungsi nol lagi, terus, terus, koma, interval 3D, interval 3D, terus, terus, koma, tanda kutip, persen, W, terus, titik, tanda kutip, A, titik, so, ya, terus, terus, terus. Nah, Saturday jadi hari ini, Saturday, lusanya jadi Wednesday, seperti itu. Sekarang kita masuk, misalkan ya, kita hendak mengetahui 3 minggu lalu tanggal berapa. Jadi sekarang kita bukan select date format, date format, pakai function oh kita pakai function no no kalau itu bukan tutup tutup forum lagi format date nya itu dalam kurung ada date correct add no jadi no itu fungsi namanya itu koma interval
interval 3, interval -3 week ya. Week, kita tetap kurung. Jadi, tanggal pada 3 minggu lalu itu adalah tanggal 10 ya. Eh, tanggal 4 bulan 10 sebelum 3 minggu lalu. Jadi, sekarang kita misalkan hendak mengetahui umur setiap pemain bola pada tabel players dalam tahun. Ya. Kita select bintang, koma, timestamp div ya. Tim, stem, stem, div, ke timestamp div, month, month, eh, kalau kalau biasanya tahun dulu ya, pilih month, koma, do, koma, fungsional, A, itu lagi, itu kita aliaskan, jadi H, H, in, ya, from, players. Nah, ini saya kesimpulan. Nah, jadi dari sekarang kita dapat melihat bahwa step mode bahwa Ricardo Kakak dari sini bahwa sekarang umurnya menjadi 43, jadi 37, jadi 39 ya seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang misalkan dalam bulan nih, kita mencoba dalam bulan ya. Kita kondisikan nice ya. Sepertinya sama saja nih. Sama saja sama elektron time standard. Nah, yang kita ubah di sini itu year-nya menjadi month, 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 to now, sama saja as, as in month. Kita nilai sahabat month, month, time standard month, but text in month, from player. Nah, ini kalau kita melihat umur player berdasarkan bulan ya. Jadi ya Ricardo Kakak ini usianya itu 522 bulan, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan melihatnya dalam dalam week ya, atau minggu. Minggu sih kita ada angka ini. Coba make saya kan sama hampir mirip aja. Palingan kita ganti di ini aja. Ini dari minggu, week, week. But now HG for week, week. Oh, salah nih. Kalau baterai kita habis, lalu di sini kita charger dulu. Oke, sudah ke switch-nya. Switch. Ya, sepertinya ini sudah saya rasa. Ya. Ini umur playersnya berdasarkan minggu ya. Berdasarkan minggu, sobat. Ini dia. Jadi, si Ricardo Kakak ini berumur 2.270 minggu ya. Berarti. Sekarang kita bakalan coba menggunakan days. Days. Atau berapa sih umur dari harinya dia? Berapa hari umurnya?
Oke, wah, ini dia. Berapa hari deh? Umur berapa hari ya? Misalnya Ricardo Kakak di sini menjadi 15 hari, 15.892 hari. Umurnya sudah 15.000 hari. Sekarang kita coba kali ini. Berapa jam ya? Berapa jam? Berapa jam? Dalam umur berapa jam? Nah, sekarang dalam berapa jam? Dari day ke jam, jam whole, whole, ya, whole. Terus tidak salah, whole. Singkatnya jam itu whole. Jadi, whole. Habis itu, sini jadi whole. Angkat saja. Nah, ini dia ya, umur pemain berdasarkan dilihat dari jam. Oke, ini berdasarkan jam, yaitu yang pertama itu 381.422 jam. Jadi umurnya Ricardo Kakak ini berada di 381.428 jam. Banyak sekali ya jamnya. Oke, nah, oke, sudah selesai pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan share, subscribe bila perlu. Tuh, terima kasih. Demikian dari saya. Nah, mohon maaf jika ada salah pengucapan. Sekian dan terima kasih.